Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Wanjikra dengan NIM 2303192, Program Studi Agroekoteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Malikus Saleh. Baik, di sini saya akan memaparkan jurnal yang berjudul Teknik Kultur Jaringan untuk Perbanyakan dan Konservasi Tanaman Kentang atau Solanum tuberosum secara in vitro. Penerbit dari jurnal ini adalah mahasiswa biologi oleh Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Baik, sebelumnya saya sedikit akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan mengisolasi bagian tanaman seperti sel, jaringan atau organ dan menumbuhkannya dalam lingkungan buatan yang terkendali atau in vitro dan steril. Tujuan perbanyakan menggunakan teknik kultur jaringan adalah untuk memungkinkan perbanyakan tanaman dalam jumlah besar, terutama untuk tanaman yang sulit diperbanyak secara konvensional atau generatif, seperti tanaman langka, tanaman yang sulit berbunga, atau tanaman yang membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Bagian tanaman yang dikulturkan bisa berupa sel, jaringan, organ, atau daun, akar batang, dan lain-lain, atau bahkan protoplasma. Di dalam kultur jaringan terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kultur jaringan memungkinkan perbanyakan tanaman yang cepat, menghasilkan tanaman dengan sifat yang sama persis dengan induknya atau disebut klonal, dan dapat dilakukan sepanjang tahun terlepas dari kondisi lingkungan. Sedangkan kekurangan dari kultur jaringan adalah kultur jaringan memiliki beberapa kekurangan seperti biaya yang tinggi, membutuhkan keahlian khusus, serta sangat rentan terhadap kontaminasi. Selain itu, tidak semua jenis tanaman cocok untuk teknik ini, dan biasa terjadi mutasi genetik yang tidak diinginkan. Keberhasilannya juga sangat tergantung pada kondisi laboratorium yang harus dikontrol secara ketat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah: yang pertama, pencucian dan sterilisasi media. Botol media yang terkontaminasi disterilisasi dengan autoclave dengan suhu 121 derajat selama 2x60 menit. Lalu dicuci, dikeringkan, dan disterilisasi ulang dalam oven dengan suhu 150 derajat dalam waktu 2 jam. Cawan Petri dicuci, dikeringkan, dan disterilisasi dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 3 jam. Yang kedua adalah pembuatan larutan stok dan media kultur. Media dibuat menggunakan media MS tambah 15 gram sukrosa, disesuaikan pH hingga 5,8 menggunakan NaOH HCl ditambah gel pemadat 2,5 gram, dimasak hingga mendidih. Lalu dituang ke 40 botol 25 ml, ditutup aluminium foil dan disterilisasi dalam autoclave dengan suhu 121 derajat selama 15 menit. Lalu disimpan 3 hari untuk mengecek kontaminasi. Yang ketiga, persiapan bahan eksplan. Eksplan berasal dari tanaman induk unggul dan sehat. Eksplan dapat berupa tunas, batang, daun, akar, atau mata tunas. Disinfeksi dilakukan dengan mencuci dan merendam dalam desinfektan seperti sodium hipoklorit. Yang keempat, penanaman eksplan. Sterilisasi basah atau direndam dalam Clorox 30% dan 20% 5 menit. Dibilas 3 kali dengan aquade steril. Sterilisasi kering menggunakan alkohol 96%, dibakar hingga 3 kali. Eksplan dipotong dan ditanam pada media MS. Yang kelima, pemeliharaan biakan. Biakan kentang di subkultur eksplan pucuk dipindahkan ke media baru setengah KO,5. Kontrol atau tambah manitol 2% secara aseptik. Semua proses dilakukan di LAF atau laminar air flow dan dicatat dengan label, tanggal, dan varietas. Penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengevaluasi efektivitas teknik kultur jaringan untuk perbanyakan dan konservasi 10 varietas kentang menggunakan media setengah KO,5 dan setengah KO,05 tambah manitol 2%. Hasil utama yang didapatkan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, media setengah KO 0,5
atau kontrol mendukung pertumbuhan optimal atau jumlah modus pucuk akar daun dan tinggi tanaman lebih tinggi. Yang kedua, media setengah KO 0,5 tambah manitol 2% menurunkan kecepatan pertumbuhan, namun efektif untuk konservasi jangka menengah karena pertumbuhan yang minimal. Yang ketiga, varietas granola menunjukkan pertumbuhan paling baik pada media kontrol. Yang keempat, varietas intan menghasilkan jumlah daun tinggi tanaman paling tinggi pada media manitol. Yang kelima, media explant bagian pucuk paling ideal untuk konservasi karena viabilitasnya paling stabil. Setelah tahap perbanyakan dan konservasi in vitro, planlet yang telah tumbuh sehat harus diaklimatisasi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Aklimatisasi merupakan tahap penting dalam kultur jaringan karena planlet yang terbiasa hidup dalam kondisi steril, lembab, dan terkendali harus menyesuaikan diri dengan lingkungan terbuka yang memiliki fluktuasi suhu, cahaya, dan mikroorganisme. Nah, kesimpulan yang didapatkan dalam jurnal ini adalah media setengah KO 0,5 cocok untuk perbanyakan kentang secara in vitro, sedangkan media setengah KO 0,5 tambah manitol 2% efektif untuk konservasi jangka menengah. Explant bagian pucuk paling baik digunakan dan aklimatisasi diperlukan agar planet dapat tumbuh optimal di luar media kultur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.